وسيلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa yusirul adil kullihi wa kafa billahi shahida. Shalla la ilaha illallah wa la syarika lahu. Sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin mukarram wal muhtaramin, pertama-tama hormati khusus segenap umur sedekah musola sepesannya. Kedua-dua Allah panjangkan umurnya, badannya, dan tempat umurnya diluaskan isinya. Semoga ajar-ajar digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus alhamdulillah setelah Allah panjangkan umurnya, badannya, tambahkan ilmunya. Diluaskan isinya, semoga istiqamahkan syiar dalam agamanya. Khusus menghormati kepada Allah, Allah panjangkan umurnya. Juga Bapak Pun kita dapat panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Unisman kita dapat panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Para hadirin, para ulama sekalian, jangan pernah waktu malam Jumat, musola Nusa. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dari para junjungan yang kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita pada kita berdoa saleh, terlebih dahulu kita sama-sama baca ayat ini ya. Mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan iman serta Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna alhamdulillahi radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Wabil Qur'ani imama Wabil Ka'bati qiblatan Wabil mu'minina ikhwana Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalidu dinal Islam Amanna bi kulli kitabin Anzalallah wa bi kulli rasulin Anzalallah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jabihi Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nubasu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bimadrika Allahumma ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama juga ikut ini ya, Allah Subhanahu wa taala jaga pelihara umat Islam kita.
mudah-mudahan amal-amal kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ada kekurangannya kita boleh maafkan oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. Allah. Kemudian selanjutnya yaitu politik istighfar dan ibadah. Itu penjelasan bagaimana kita ini berhemat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertiannya itu maka tatkala kita ibadah, kerjakan ibadah yang baik, maka kembali lagi untuk mengerjakan amal ibadah yang baik. Karena para zaman sok, wa ila rabbika farghab. Ya, kalau kita berada amal ibadah yang baik, maka lanjut lagi yang amal kebaikan. Selanjutnya itu ada yang ketiga. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutaraffi'un qalaha salasan. Rawahu Muslim wa ala bisawab. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala halaka mutatahhiun, kata Nabi, celakalah orang yang keterlaluan, kata Nabi. Ya. Dulu mungkin kita ingat waktu zamannya Nabi Musa, musuhnya siapa Nabi Musa? Fir'aun. Fir'aun terlalu luar biasa dari sekalian itu ya. Fir'aun itu luar biasa, jahatnya luar biasa. Kalau zolimnya di atas zolim lagi itu Fir'aun dari sekaliannya. Bagaimana enggak? Rakyatnya kalau nggak nyembah dia, maka dipancur oleh Fir'aun. Ya kalau nggak mau nyembah dia, rakyatnya dipancung, dibuntumin kepalanya dari sekalian. Nah rakyatnya kepala dulu banyak sekalian kan gitu. Jangan mau nyembah dia, pancung, kumpulin. Begitu rakyat dikumpulin, satu persatu dipancung satu persatu. Biar rakyatnya kepala juga, manusia nggak punya rasa takut kan gitu ya. Kecuali jiwanya kuat kan gitu dari sekaliannya. Mati pun mereka ada masalah, ikhlas karena Allah Subhanahu. Kalau kelas-kelas kita ini yang di belakang kita, anak kita masih banyak, masih sekolah gitu ada sekalian, butuh sumbangan, butuh segala macam, pasti nggak bakalan kita turun berani ada sekalian. Begitu luar biasanya Fir'aun, ya. Maka Allah utus Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Untuk apa Nabi Musa ini? Melembutkan hatinya Fir'aun. Fir'aun ini Allah perintahkan Nabi Musa suruh lembutin hatinya yang keras. Fir'aun ini disuruh lembutin. Bagaimana cara melembutkannya itu? Yaitu menyampaikan risalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tapi Fir'aun yang kerasnya luar biasa dari sekalian. Sampai akhirnya Nabi Musa itu dijadikan musuh oleh Fir'aun. Bayangkan itu. Nabi Musa dijadikan musuh oleh Fir'aun. Padahal Nabi Musa itu anak angkat Fir'aun. Bayangkan. Yang anak angkat Fir'aun. Nabi Musa memang orang yang cerdas, orang yang berani, orang yang kuat tenaganya dari sekaliannya. Luar biasa Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lama itu Nabi Musa prosesnya itu. Nabi Musa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, ditekan, di segala macam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Musa karena Nabi, mereka punya mukjizat, ya. Nabi punya mukjizat dalam dakwahnya para nabi. Mereka dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kekuatan apa? Kalau mengajarnya belum tiba, maka para nabi nggak bakal bisa dibunuh, aja sekalian. Kalau ajalnya belum sampai, mereka nggak bakal bisa dibunuh. Dikeroyok 1000 orang, nggak bakal mati dia sekalian. Begitu bahasanya hari sekalian. Jadi kenapa? Karena mereka nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau belum selesai perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap masih ngejalanin terus perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya akhirnya apa? Fir'aun mati, dibinasakan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakannya bagaimana? Nah, Fir'aun enggak dibunuh. Fir'aun enggak dikeroyok sama rakyatnya, enggak ditumbangi sama rakyatnya. Dibunuh pakai apa? Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah laut yang luar biasa ini. Ditenggelamkan di luar nalar. Di luar nalar, bayangkan dari sekalian itu ya. Ditenggelamkan dari sekalian. Itu Fir'aun. Lantas waktu Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah utus, ada Raja Namrud, ada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim supaya melembutkan hatinya Raja Namrud supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Raja Namrud kejamnya luar biasa itu, kejamnya luar biasa. Rakyat kalau yang ngatur sama dia dikasih pinjaman, bunganya 1000 kali lipat, bayang. Dikasih pinjaman bunganya 100 kali lipat, bayang. Minjem beras 5 liter harus balikin kali aja tuh.
Gak bakal mampu rakyat yang dari sekalian itu. Begitu kejamnya Raja Namrud. Nabi Ibrahim Allah perintahkan itu. Dengan mujizat Nabi Ibrahim Rasulullah disampaikan di sana itu. Karena Nabi Ibrahim kan mujizat itu nggak mau dibakar dari sekalian ya. Api dingin sama Nabi Ibrahim. Sampai terus setet menerima Raja Namrud. Saya raja, kamu rakyat kecil. Dan macam-macam ya kan gitu bahasanya kan sekalian ya. Ada apa? Karena nggak bisa dibilangin ini Nabi Ibrahim. Nggak bisa dibilangin, diisolasi Nabi Ibrahim. Ya, terus apa diembargo segala macam. Puncak-puncaknya kalau begini mah dibunuh aja selesai dari sekalian. Jadi begitu. Raja yang zalim, puncak-puncaknya maka akan membunuh orang yang bawa kebenaran. Dan itu puncaknya itu contoh dari sekalian itu. Karena Nabi Ibrahim, Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kekuatan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mampu Raja Namrud membunuh Nabi Ibrahim. Sampai apa akhirnya Nabi Ibrahim dibakar selama, diapain selama Nabi Ibrahim, diembargo Allah kirimin makanan dari surga, nggak dikasih beli minuman, dikasih minuman dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen makan buah agak bisa, dikirimin buah dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Semakin ditekan, semakin bahagia Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita semakin dekat, kira-kira semakin apa? Semakin kewajiban kalau kita akan sekalian. Apa matinya apa Raja Namrud? Raja Namrud matinya cuman ya kayak nyamuk kecil. Lagi duduk santai nyamuk masuk ke kupingnya. Apaan yang masuk Raja sekalian gitu ya? Masuk hidup di otaknya Raja sekalian dia. Berhari-hari itu binatang nggak mati. Dia apain aja nggak bisa Raja sekalian. Gigitin otaknya daripada Raja Namrud kesakitan. Dia bangun tidur dia kesakitan, malam nggak bisa tidur. Duitnya banyak, hartanya melimpah, selirnya banyak, pasukannya banyak, nggak bisa tidur tiap malam dari sekalian, nggak kuat, teriak-teriak di setiap malam. Sampai kadang-kadang itu orang di istana ketakutan dengan teriakannya daripada Raja Namrud. Teriakannya luar biasa. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Allah kirim binatang yang kecil masuk ke dalam otaknya dia. Air puncak-puncaknya dipentokin, nggak sembuh juga. Berbagai macam dukun dikirimin, kagak baik juga aja di sekalian. Disebur berkali-kali sama dukun, kagak baik-baik juga aja di sekalian. Kan dulu kan subur aja gitu. Jadi dulu kita kalau berobat juga main subur aja. Sekarang kok saking gini kok saya subur sekalian. Cuma ngomong dulu ikhlas, orang ahli ibadah. Disebut juga bukan suburan macam-macam kan. Suburannya itu banyak bismillah, disuburan gitu sekalian. Biarin deh, ilmu yang gue masuk mulut kita tapi baik aja sekalian. Jadi Masya Allah emang itu orang-orang dulu ini. Diapain aja Raja Namrud ini nggak bisa-bisa aja sekalian itu. Karena Raja Namrud hati sudah terlalu keras. Akhirnya apa yang terjadi? Dia minta kepalanya dioperasi. Raja Namrud. Ya, kata pengawal-pengawalnya, wahai Raja, kalau nggak dioperasi kepalanya ini kemungkinan tipis antara kau hidup dan antara kau mati. Bagaimana Raja? Pokoknya biarin dah. Yang penting saya sakit hilang, kata Raja Namrud dari sekalian itu. Dibelah kepalanya Raja Namrud. Bayangin, dikebelah kepala. Dibelah, setelah dikebelah itu binatangnya ada terbang dengan Raja Namrud dari sekalian. Terbang, kalau pas kita dada Raja Namrud. Binatang ini hidup, Raja Namrudnya mati dari sekalian. Kenapa? Keterlaluan Raja Namrud pada saat itu dari sekalian. Luar biasa. Junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi dakwahnya ada yang namanya Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu Nabi palsu, pengen nyaingin daripada kehebatannya, keistimewaannya daripada baginda Rasulullah SAW. Dan juga Musailamah punya ilmu juga dia. Cuma ilmunya ilmu itu dia beda aja sekalian. Ilmunya ilmu rawa-rawa rotek. Ada macam-macam ilmu kita. Dia selalu pengen, tapi kalau Nabi kan bukan ilmu, mukjizat. Rasulullah mukjizat. Orang yang perang bersama Nabi, mereka terkena panah, perutnya dicabut, panahnya dicabut, terus sama Nabi sembuh tanpa ada bekasnya dari sekalian. Orang yang terkena panah juga matanya dicabut, matanya diusap sama Nabi, sembuh. Matanya tidak bagaikan tidak pernah terkena panah. Karena Nabi mukjizat. Kalau Musailamah itu, beliau itu bukan mukjizat, tapi pakai ilmu hitam. Allah balik tuh akhirnya dia. Siapa? Si Musailamah al-Kadzab. Orang yang berobat sama Musailamah al-Kadzab,
yang tadinya sakit mata jadi buta aja sekalian. Yang tadinya sakit berarti parah tambah parah oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Allah buktikan ini yang namanya Nabi palsu, dan Allah jadikan Musailamah waktu matinya. Musailamah itu matinya itu membusuk satu persatu di anggota badannya. Musailamah kakinya pertama copot daripada jari-jarinya. Bayangkan itu kayak orang apa ya? Jadi itu dia keluar cairan dari tubuhnya Musailamah Al-Kadzdzab dan orang nggak sanggup mencium baunya daripada cairan tersebut. Satu-satu bercoba tuh. Kelingkingnya jari copot, udah selesai copot lagi kakinya, copot lagi dengkulnya, terus tangannya nggak bisa jalan dia Musailamah. Copot lagi satu persatu, copot satu persatu. Allah adab Musailamah Al-Kadzdzab dengan seberat-beratnya, akhirnya matinya wabah ada mensari daripada adab yang sangat berat. Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa lagi tuh orang yang Nabi? Abu Jahal. Ada masih kalian? Abu Jahal tahu kan? Abu Jahal matinya itu sama begitu juga dari sekalian itu. Bangkainya baunya luar biasa. Sampai orang ngedorong bangkainya itu nggak berani pakai tangan, didorong pakai galak. Kalau bahasa kita galak, kayu ada sekali. Didorong pakai galak, barang-barang dibuang dari sekalian. Itu kenapa? Saking baunya seperti itu. Jadi orang-orang yang keterlaluan dan yang berseberangan dan menentang dakwahnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberikan azab yang sangat luar biasa. Tuh. Jadi kita tinggal lihat aja nih. Sekarang ini di era reformasi ini banyak orang yang kadang-kadang itu dia Islam tapi beda aja sekalian. Ya, kalau di zaman Rasulullah ada yang namanya kaum Khawarij namanya. Kaum Khawarij itu mereka hafal Quran, ngerti Quran, segala macam pokoknya dia ngerti itu. Hadis-hadis dia ngerti, tapi dia nggak cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Nabi, kullu Khawarij benar, kata Nabi, seluruh kaum Khawarij itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya, bukan satu-satu lagi, seluruhnya. Bayangkan hadis sekalian. Rasulullah SAW dia ngomong. Kalau Rasulullah ngomong kan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala hadis sekalian. Makanya kita harus hati-hati. Kita betul-betul dekat sama ulama yang baik, ulama yang benar, ulama yang selalu membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena contoh itu udah banyak. Ya, kalau contoh udah banyak dan orang semakin daripada keterlaluan, maka pun Allah akan buktikan kekuasaannya ada di sekalian. Dibuktikan kekuasaannya itu. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus betul pandai-pandai kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan punya jiwa yang keras, yang gitu ya. Kita jangan punya jiwa pendendam. Jangan kita punya jiwa yang suka gampang sakit hati. Loh, kan ada orang yang gampang sakit hati kan? Udah gitu sakit hati, marah segala macam, orang didoain, udah meninggal lagi padahal cuma gara-gara mau nggak kebagian ini. Orang sudah meninggal yang ini sekalian bayangkan itu ya. Ada orang yang begitu, itu nggak boleh tuh sekalian. Terlaluan tuh namanya orang yang jiwanya keterlaluan. Oleh karena itu, orang yang kalau jiwanya ngikutin Rasulullah, maka jiwanya lembut. Jiwanya lembut, penyayang, sabar. Tuh, sabar. Rasulullah mah sabar. Jiwanya kalau kita mau kayak Nabi, kita harus sabar. Cuma kita mentalnya harus keluar kan gitu. Kita juga orang dia kan gitu. Jika cuma tahu hari-hari gitu ya. Dia belum nabi itu namanya kalau kita. Kalau Nabi kan sabar dia Nabi. Tenang sabar. Didoain mana ya Allah, ya orang jahat mudah-mudahan kau lembutkan hatinya. Itu Rasulullah. Rasul dilemparin kotoran sama Nabi, gak dibalas sama Nabi. Sahabat yang mau balas kata Nabi jangan, kata Rasulullah SAW. Didoain sama Nabi, ya Allah mudah-mudahan orang tersebut panjang umur, sehat, berkah. Didoain, bayangkan. Yang ngedoain Nabi lagi bayangkan sekalian. Tapi di antara mereka yang didoakan oleh Nabi, semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Yang ngejalan Nabi lagi sholat di Ka'bah, yang ngelempar kotoran Nabi, tatkala Nabi sedang ibadah, yang selalu meletakkan kotoran di depan rumahnya Nabi, masuk Islam. Bahkan mereka itu bersama pasukannya, 3.000 pasukan masuk Islam di tangannya baginda Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Kalau kita kan punya marah peluru sih orang kita sekalian gitu ya. Orang kita kalau nggak marah ngambek, kalau dikasih adzan ngambek, kalau imam ngambek kan gitu sekalian. Orang kita ngambek peluru, padahal dia Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i kelasnya luar biasa. Imam Syafi'i kalau sholat berjamaah salah duduk di belakang Imam Syafi'i itu. Sampai orang bingung kelas Imam Syafi'i yang hafal hadis luar biasa, selalu dia di belakang duduknya. Ditanya sama muridnya,
wah imam, kenapa engkau tak kalah sholat berjamaah? Kau selalu di depan. Kan kenapa selalu di belakang? Kenapa kau di depan? Kata Imam Syafi'i, aku takut tak kalah aku di depan, aku disuruh jadi imam, takut dari sekalian tuh. Kalau kita malah berebut dari imam dari sekalian, ya, berebut. Kenapa kau takut wahai imam? Kenapa kau takut? Aku takut tak kalah aku jadi imam, karena imam memimpin segala-galanya. Aku takut di antara yang aku pimpin dia tidak ikhlas dan tidak senang dengan butuh. Aku Imam Syafi'i seperti itu kita bagaimana? Kalau kita kan nggak bodoh amat kan gitu. Buat yang salah-salah juga tanya terus. Buat yang tanya tuh bodoh amat dah, yang salah malah gitu ya. Ibaratnya apa perempuan udah pernah kecebur, ya tanya terus. Itulah makanya manis sekalian. Makanya kita mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah selamatkan dengan kita taklim, kita duduk bersama-sama dengan ilmu Allah beri kita, yaitu petunjuk yang baik dari sekalian. Terus selanjutnya apa kata Nabi? Mustanfi'un, kata Nabi juga orang yang berlebihan maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini orang yang berlebihan? Sekarang ini orang Islam itu kan kalau adzan di masjid, adzan di mushola, ya. Nanti suatu ketika itu mereka akan adzan bukan di tempat ibadahnya orang Islam. Tuh, itu berlebihan namanya.